Saya yakin itu bukan pilihan yang mudah untuk dibuat. Pikirkan baik-baik dengan kepala dingin agar mampu melepaskan rasa sakit saat memilih bertahan dan tidak menyesal saat memilih melepaskan. Anda sedang mengalami masalah rumah tangga dan bingung bagaimana jalan keluarnya? Jika iya, ikuti konseling rumah tangga. Saya akan bantu berikan treatment dan solusi untuk masalah rumah tangga Anda. Apakah ibu ingin memaafkan suaminya yang berselingkuh dan mengembalikan keharmonisan rumah tangganya lagi? Atau ibu berpikir inilah waktunya berpisah? Dalam video ini, saya akan bagikan beberapa ide yang bisa ibu jadikan dasar untuk membuat keputusan. Apakah berpisah atau bertahan? Saya yakin itu bukan pilihan yang mudah untuk dibuat. Pikirkan baik-baik dengan kepala dingin agar mampu melepaskan rasa sakit saat memilih bertahan dan tidak menyesal saat memilih melepaskan. Silahkan catat dulu nomor konseling saya berikut ini. Jangan ragu menghubungi nomor tersebut untuk meminta bantuan untuk mengatasi masalah rumah tangga. Konseling di tempat saya bisa dilakukan dengan banyak cara. Chat via WhatsApp, telepon, bahkan video call. Tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing klien. Ada klien saya yang bertahan dan proses bertahan itu justru membuatnya menjadi lebih kuat dan bijaksana. Ada klien saya yang pilih bercerai dan setelah bercerai dia justru menyesal dan ingin rujuk lagi. Padahal sang mantan sudah menikah lagi. Dia coba menjalin hubungan dengan orang baru, tapi selalu berakhir gagal karena dia sendiri belum move on. Jadi, bertahan atau berpisah adalah keputusan yang harus dibuat setelah kita mempertimbangkan semua resikonya. Memilih bercerai bukan pasti ibu terbebas dari masalah. Ibu tetap akan dihadapkan dengan masalah yang baru. Memilih bercerai bukan berarti ibu bisa segera sembuh dari luka pengkhianatan suami. Masalah dan rasa sakit hati ibu tidak akan hilang begitu saja. Bercerai setelah diselingkuhi mungkin tampak seperti solusi yang tepat, tapi sebenarnya tidak. Ibu masih merasakan sakit, trauma, anak-anak dan pekerjaan terlantar, merasa tidak berharga, sulit mengembalikan kepercayaan diri, merasa tidak diinginkan bahkan kesepian. Jadi alangkah baiknya sebelum bercerai, obati dulu luka batin ibu. Beri waktu untuk diri sendiri dan beri waktu untuk memaafkan suami. Pulih dari perselingkuhan butuh waktu. Jangan egois dan bersikap keras pada diri sendiri. Tubuh dan jiwa ibu butuh waktu untuk berduka. Jika ingin bertahan, maka ibu dan suami harus siap untuk terbuka dan belajar jadi lebih baik. Kata kuncinya adalah ibu dan suami. Karena keharmonisan tidak bisa dibangun dari satu pihak saja. Baik suami selingkuh maupun istri yang dikhianati harus rela mengesampingkan egonya untuk meminta maaf dan memberi maaf. Kadang ada istri yang ingin tetap bertahan, tapi dia sombong dan keras kepala pada suaminya. Saya mau dia memohon-mohon agar tidak pergi. Jika istri bertahan atas dasar kesombongan seperti ini, saya jamin tidak akan berubah. Bahkan perselingkuhan suami bisa makin menjadi. Jadi kuncinya di sini adalah mengampuni, memberi maaf pada suami, dan mampu merangsang suasana agar suami terdorong untuk meminta maaf. Sekarang, ibu sudah tahu resiko yang harus diterima jika pilih bertahan atau berpisah. Saran saya, pilihlah resiko yang siap dan mampu untuk ibu tanggung sendiri. Jika sudah mempertimbangkan segala hal, tapi ibu masih bingung membuat keputusan, daftarkan diri ibu untuk mengikuti konseling perceraian. Konseling perceraian tidak selalu berujung dengan perceraian. Saya akan berikan insight, pemahaman, dan treatment sesuai tujuan ibu mengikuti konseling. Keputusan bertahan atau berpisah tetap di tangan ibu sendiri. Konseling perceraian dilakukan sebanyak 3 kali melalui telepon dengan tahapan penggalian masalah, treatment, dan evaluasi. Apakah ini berbayar, Mbak Meinda?
Sama seperti ibu datang ke praktik dokter, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti layanan konseling. Karena saya tidak hanya mendengarkan, saya berikan treatment khusus sehingga keputusan yang diambil bisa lebih tepat. Tidak perlu ragu mengikuti konseling perceraian karena masalah dan data klien menjadi rahasia saya. Untuk pendaftaran konseling perceraian, hubungi nomor berikut ini.